Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Baraya. Nama saya Man Faisal dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah diberikan oleh teman-teman waktu pas diskusi. Dan seperti biasanya atau biasa disebut dengan Q&A. Nah, maka dari itu saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai parfum. Parfum yang mengandung alkohol lalu dipakai untuk sholat, itu gimana sholatnya sah atau tidak? Nah, itu dikatakan bisa dikatakan bahwa sholatnya sah. Karena kenapa? Karena takutnya kalau kita tidak memakai parfum, itu bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh orang itu keluar, sehingga nantinya orang yang sholat di dekat kita itu sholatnya tidak sah. Nah, perlu diketahui juga sahabat mengenai parfum itu yang tidak bolehnya adalah efeknya. Efeknya apa? Efeknya yang memabukkan. Berbeda dengan parfum itu untuk wangi-wangian. Nah, Rasul juga menganjurkan bahwa hendaknya ketika kita hendaknya sholat itu memakai parfum atau wangi-wangian seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua yaitu peraturan pemerintah mengenai legalitas minuman keras. Nah, ini sebenarnya peraturan Presiden nomor 10 tahun 2001 tentang bidang usaha penanaman modal. Ini sudah sempat dibahas di berbagai forum. Yang paling hangat itu mengenai dengan Omnibus Law. Ini juga sebagian dibahas di agenda hari itu pada saat itu. Alhamdulillahnya peraturan Presiden mengenai penanaman usaha modal mengenai miras ini sudah dicabut. Itu juga Presiden, kalau tidak saya salah dengar atau pernah saya baca, itu juga desakan dari berbagai ormas Islam. Begitupun dengan juga berbagai ulama. Karena kenapa dilarang? Kalau kita mengingat apalagi yang kita tahu, alkohol itu memang banyak manfaatnya, tapi juga di samping itu mudaratnya lebih besar. Bukan cuma untuk diri kita yang rugi, tapi merugikan juga orang lain. Contohnya apa? Contohnya semisal ada orang mabuk terus bawa motor ugal-ugalan. Nah, itu akibatnya orang lain terganggu dan bisa jadi kecelakaan, bukan cuma yang mabuk tetapi juga yang tidak mabuk. Maka dari itu janganlah kalau kita minum alkohol, takutnya ya begitu gitu, karena yang kita tahu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Seperti itu sahabat. Terus pertanyaan yang ketiga mengenai alkohol untuk menyegarkan atau menyehatkan badan yang hari ini banyak dikonsumsi oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Menurut saya untuk menyehatkan badan tentunya bukan cuma dengan alkohol, larinya jangan ke alkohol. Tentunya untuk menyehatkan, apalagi bahasanya itu untuk menghangatkan. Hari ini banyak sekali minuman-minuman atau jamu yang kita sebut dengan jamu itu banyak sekali untuk menghangatkan badan. Berbeda dengan alkohol mungkin bisa menghangatkan seperti yang tadi saya sudah bahas. Di samping itu manfaatnya untuk menghangatkan, tapi juga mudaratnya lebih besar. Seperti itu, bukan cuma rugi kita nanti di dunia, tetapi juga rugi di akhirat nanti. Seperti itu sahabat. Terus pertanyaan yang terakhir, lantas seperti apa sih alkohol itu? Menjadi pertanyaannya, alkohol itu terbuat dari apa? Nah, biasanya alkohol ini terbuat dari tanaman-tanaman, biji-bijian yang lalu difermentasi. Nah, hingga akhirnya itu menghasilkan suatu cairan yang disebut dengan alkohol. Itu berbeda juga dengan misal alkohol yang dipakai untuk medis, gitu, obat-obatan. Itu berbeda. Kalau kita rasakan juga ketika kita sedang terluka nih, misalkan luka luar, terus kita memakai atau mengoleskan salah satu alkohol atau steril dari situ pasti rasakan panas. Itu pun bagi kulit bagian luar, apalagi kalau kita konsumsi bagian dalam tubuh kita, ya bisa seperti itu. Seperti itu sahabat. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit